A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama untuk melanjutkan perkuliahan kita, tentunya dengan materi usul fikih pertama, yang pada kali ini kita akan masuk sesi yang ke-11. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para ma'sumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semuanya kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada sesi yang ke-11 ini kita akan menjelaskan salah satu daripada imarat zanniyah yang di sini berkaitan dengan istihsan. Sebagaimana umumnya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang istihsan ini, seperti biasa terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang pengertian ataupun pemahaman terkait dengan istihsan ini. Apa yang dimaksud dengan istihsan? Sehingga setelah maksud dan makna daripada istihsan ini menjadi jelas bagi kita, barulah kemudian kita akan kemukakan dalil yang mungkin berkaitan dengan kehujahan ataupun penolakan terhadap kaidah istihsan ini. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisinya, pengertiannya, lalu kemudian kita lanjutkan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan istihsan. Nah, terkait definisi ataupun penjelasan mengenai pengertian daripada istihsan ini, ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan, di mana poin yang pertama bahwa istihsan itu adalah keluar dari makna dalil umum. Karena apa? Karena adanya kemaslahatan khusus, kemaslahatan yang bersifat khusus atau yang bersifat parsial. Nah, hal ini terjadi ya karena terkadang hukum yang dihasilkan, hukum yang diperoleh dari dalil-dalil rasional dan juga dalil-dalil berupa qiyas itu bersifat kaku dan dianggap tidak fleksibel. Sehingga apa? Sehingga ya dalam penerapannya itu dapat menimbulkan, dapat melahirkan yang namanya mafsadah atau kerusakan. Maka tentu dengan menggunakan kaidah istihsan ini ataupun prinsip dari istihsan ini, maka hasil tersebut itu seakan-akan istilahnya dilunakkan sehingga kemudian bisa sesuai dengan kemaslahatan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua terkait pengertian ataupun definisi daripada istihsan ini, tentunya kalau kita menelusuri kitab-kitab usul fikih, kita tidak akan menemukan satu definisi yang sama yang disepakati oleh kalangan para fuqaha. Nah, karena tidak ada kesepakatan atau definisi yang sama terkait dengan istihsan ini, maka
para ulama mengungkapkan sejumlah definisi, di mana satu persatu kita akan sebutkan di sini. Yang pertama yang dikemukakan oleh definisi yang pertama yang dikemukakan oleh salah satu mazhab, tentunya dari kalangan mazhab Ahlu Sunnah, yaitu Hanafiyah, mazhab Hanafi, di mana mereka mendefinisikan istihsan itu, ya tentunya kita tahu bahwa adanya pendefinisian ini membuktikan bahwa kelompok Hanafiyah menerima kaidah ataupun prinsip istihsan ini sebagai salah satu sumber hukum syar'i. Nah, dalam mendefinisikan istihsan mengatakan bahwa istihsan adalah dalil yang muncul, dalil yang lahir dalam pikiran seseorang atau seorang mujtahid, seorang faqih, seorang mufti, tetapi kemudian dalil tersebut itu tidak dapat diungkapkan, tidak dapat dikemukakan secara nyata, secara verbal, ya, karena kata-kata ataupun karena keterbatasan kata-kata yang tentu tidak mampu untuk mengekspresikan, untuk menjelaskan apa yang muncul dalam pikiran tersebut. Nah, ini secara definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah, kelompok Hanafiyah. Nah, definisi yang kedua yang terkait dengan istihsan ini itu dikemukakan oleh kelompok Malikiyah, di mana tentunya mazhab Malikiyah ini, ya seperti mazhab Hanafiyah, tentu mengakui kehujahan daripada istihsan ini, untuk kemudian berdasarkan kaidah istihsan itu bisa kita menyimpulkan atau menetapkan hukum syar'i berdasarkan kaidahnya ini. Nah, kelompok Malikiyah ini kemudian mendefinisikan istihsan bahwa yang dimaksud dengan istihsan ini adalah bertindak berdasarkan kemaslahatan parsial dan individual dibandingkan dengan dalil umum. Itu bertindak berdasarkan kemaslahatan parsial dan individual yang dibandingkan dengan dalil umum. Itu definisi yang dikemukakan oleh kelompok Malikiyah. Dan yang terakhir, definisi yang dikemukakan oleh kelompok ataupun mazhab berikutnya, mazhab fikih berikutnya, itu mazhab Hanabilah, Hambaliyah, Imam Hambal. Kalau sebelumnya kan yang pertama Hanafiyah, kelompok Hanafiyah, ya tentunya yang berada di puncaknya itu adalah Imam Abu Hanifah, dan yang kedua adalah Imam Maliki. Nah, yang ketiga di sini adalah kelompok ataupun mazhab Hambali atau Hanabilah, di mana ya dedengkotnya itu ataupun pemimpinnya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal.
Nah, kelompok Hanabila ini di dalam mendefinisikan pengertian daripada istihsan ini mengatakan bahwa istihsan yaitu ketika kita menyimpang dari hukum suatu masalah yang memiliki kesamaan dengan masalah lain yang tunduk pada hukum serupa. Nah, karena alasan tertentu maka itu disebut dengan istihsan. Jadi ketika kita menyimpang dari hukum suatu masalah karena alasan tertentu, maka itu disebut istihsan. Atau dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa dua masalah yang seharusnya memiliki hukum yang sama. Jika kita menyimpang dari hukum salah satunya, maka itu disebut sebagai istihsan. Disebut sebagai istihsan. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan ataupun terkait dengan pengertian daripada istihsan ini, memang agak sulit kita untuk memahami penjelasan yang dikemukakan oleh ketiga mazhab ini terkait dengan definisi daripada istihsan, sehingga kita bisa membenarkan bahwa apa yang dikemukakan oleh mazhab yang pertama Hanafiyah ini, bahwa ya istihsan itu seakan-akan memang sesuatu yang terlintas di benak seorang mujtahid yang kemudian tidak bisa dikemukakan lewat kata-kata, tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Nah, dari sekian definisi itu, maka ya mudah-mudahan kita punya kejelasan. Tapi dalam pembahasan selanjutnya berkaitan dengan berangkat dari definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tersebut, oleh mazhab-mazhab tersebut, terkait dengan keabsahan, terkait dengan kemuktabaran daripada istihsan ini, di mana dasar utama para pendukung atau kelompok dan mazhab yang mendukung akan kemuktabaran, akan kevalidan serta keabsahan daripada kaidah istihsan ini, itu mereka menggunakan argumen-argumen yang sifatnya rasional. Mereka menjelaskan bahwa hukum syariat, hukum fikih yang didasarkan pada masalih wa mafasid, yang didasarkan pada kaidah kemaslahatan dan kerusakan, atau masalih wa mafsadah, maslahat dan mafsadah. Nah, memperhatikan kemaslahatan dan kemafsadahan atau kemaslahatan dan kerusakan serta alasan dibalik hukum membenarkan penggunaan qiyas. Namun karena membenarkan penggunaan qiyas itu. Namun karena teori ataupun kaidah qiyas ini atau analogi ini itu terkadang
menghasilkan sebuah ketetapan yang menghasilkan suatu hukum yang istilahnya tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Nah, karena itu maka akal menuntut supaya kias ini ditinggalkan atau tidak diambil, tidak dijadikan sebagai landasan. Ya, karena lagi-lagi berdasarkan kemaslahatan itu. Nah, kalau kita merujuk itu dalil yang menganggap bahwa istihsan itu adalah sebuah landasan untuk kita bisa mengambil atau memutuskan atau mengeluarkan fatwa. Nah, kalau kita melihat pandangan yang dimiliki oleh kelompok mazhab Syiah Imamiyah, di mana mereka menganggap bahwa istihsan ini tidak jauh berbeda dengan qiyas ataupun analogi itu. Istihsan dan qiyas itu dianggap sama-sama sebagai kaidah, sebagai imarat yang sifatnya zanniyah, yang tentunya tidak memiliki kevalidan, tidak memiliki kemuktabaran, tidak dianggap absah, tidak dianggap sah untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum syar'i. Di istihsan dan sama seperti adanya qiyas itu tidak valid, tidak mu'tabar. Nah, Mirza Qumi menyebutkan bahwa ada 4 alasan untuk kemudian kita bisa menolak dan menafikan kaidah istihsan ini. Di mana yang pertama beliau mengatakan bahwa yang namanya istihsan itu tidak ada dalil yang mendasarinya. Karena kan kalau sebuah kaidah itu, sebuah aturan itu, sebuah dalil itu sifatnya zanni, kalau kita hendak menjadikannya sebagai dalil, maka terlebih dahulu kita harus membuktikan atau menetapkan bahwa dalil yang sifatnya zanni itu memiliki dasar ataupun landasan ataupun dalil yang sifatnya qat'i. Sama seperti misalnya khabar wahid. Khabar wahid juga bersifat zanni, tapi karena didasari atau dilandasi oleh dalil-dalil yang sifatnya qat'i, maka kemudian ia bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syar'i. Dia memiliki kehujahan. Nah, sementara istihsan ini juga bagian daripada dalil yang sifatnya zanni, tapi karena dia tidak memiliki dasar, tidak memiliki dalil yang sifatnya qat'i, maka dalam mazhab Imamiyah istihsan ini tidak diterima. Yang kedua, kenapa istihsan ini tidak bisa dijadikan sebagai salah satu dalil pengambilan keputusan hukum syar'i? Karena ia tidak memberikan rasa keyakinan tentang hukum syar'i. Artinya dia tidak memberikan semacam kondisi kata yakin tentang hukum syar'i. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa berdasarkan ijma atau konsensus mazhab Imamiyah,
istihsan itu tidak diterima sebagai salah satu sumber hukum, salah satu dasar hukum untuk menetapkan hukum syar'i. Nah itu. Dan yang terakhir adalah ya riwayat-riwayat yang menjadi dalil atas penolakan kaidah istihsan ini. Sehingga dengan keempat dalil ini bisa dikatakan bahwa ya mazhab Imamiyah tidak menerima dan tidak mengakui kemuktabaran daripada istihsan ini. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dari kalangan mazhab Ahlussunnah juga demikian. Misalnya Syafi'iyah, Zahiriyah juga menentang keabsahan istihsan ini. Misalnya Muhammad bin Idris Syafi'i berkata bahwa metode ijtihad adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Istihsan itu tidak termasuk dalam kategori ini. Jika demikian ya setiap orang bisa saja memberikan pendapat tentang masalah Islam, bahkan tanpa pemahaman tentang dasar-dasar Islam. Oleh karena itu ya istihsan ini adalah hukum yang didasarkan pada keinginan dan kehendak hawa nafsu. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa misalnya istihsan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan istihsan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.